semuanya, masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Seorang pembobol puluhan rumah kosong di Bandar Lampung ditangkap saat sedang kencan di kamar kos. Puluhan mobil di Pelabuhan Bakauheni putar balik akibat pemberlakuan aturan radius dalam pembelian tiket kapal Roro. Pohon rubuh di Sukamandi. Pohon tumbang menimpa warung di Kalianda, 3 orang terluka. Pohon rubuh di Sukamandi. Sebuah pohon tumbang ke jalan raya di Desa Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Rabu pagi. Pohon yang melintang di tengah jalan menyebabkan arus lalu lintas lumpuh dan menimbulkan kemacetan panjang. Pohon tumbang ini juga menimpa warung tenda pedagang es kelapa muda atau degan bakar. Selain merusak warung, meja, kursi, dan alat bakar, 3 orang di dalam warung terluka. Mereka menderita luka ringan akibat terkena atap warung yang roboh. Menurut korban, pohon tumbang akibat diterjang angin kencang saat kejadian cuaca sedang panas. Timpahan pohon yang ini, timpahnya biasa. Langsung roboh gitu aja dadakan. Bukan ada anak sih, ada istri, ada kawan-kawan. Kebetulan nggak ada korban jiwa sih. Hanya anak sama istri aja keseleo apa ya? Itu apa aja Pak yang hancur Pak di warung kita? Hancur material, terpal, ini tempat pembakaran, meja. Bahwa sebuah pohon tua yang tertiup angin yang tumbang menimpa lapak pedagang Dugan. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya korban luka-luka sedikit, anak dan istrinya. Berdasarkan laporan tersebut kita meluncurkan anggota untuk melakukan evakuasi pohon tumbang tersebut. Pohon tumbang tidak menyebabkan korban jiwa. Arus lalu lintas kembali lancar setelah petugas Damkar Lampung Selatan menyingkirkan pohon tumbang ini. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Ancaman banjir menghantui warga Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Banjir di daerah ini rutin terjadi akibat sungai mendangkal dan tertutup rumput tebal sehingga tidak berfungsi normal. Kini musim hujan telah tiba. Untuk mencegah banjir di kelurahan ini, puluhan tentara dan warga bergotong royong membersihkan sungai. Sampah hingga rumput tebal yang menutupi sungai disingkirkan supaya bisa mengalir lancar ke sungai besar Wairarem. Kita melaksanakan pembukaan saluran air di wilayah sekitaran Kota Bumi, di mana kita ada tempat berdekatan dengan kantor Capil yang menurut informasi tiap tahun di sini juga terdampak dengan limpasan air pada saat musim penghujan dengan curah hujan yang lebat. Kita ketahui tadi sudah disampaikan oleh Pak Kodim, ini adalah wujud dari Ibu Kodim dan mereka mengantisipasi cuaca yang sudah mulai masuk. Ini adalah bentuk bagaimana bersama kita menjaga lingkungan kita, menjaga kebersihan. Seperti yang disampaikan Pak Dandim tadi, peran masyarakat setelah ini tentunya diharapkan untuk tidak membuang sampah lagi ke bantaran sungai atau saluran yang ada. Untuk mencegah banjir di musim hujan, Tentara Lampung Utara juga menanam ratusan pohon di sekitar bantaran sungai. Kegiatan ini sekaligus mengisi hari jadi Kodam 2 Sriwijaya ke-78 tahun. Warga, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten dilibatkan dalam bersih-bersih irigasi ini. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.
Puluhan pengurus dan kader Partai Nasional Demokrat atau Nasdem menggelar nonton bareng debat calon presiden melalui televisi di kantor DPW Nasdem Lampung. Maka kita harus melakukan usaha Sorakan dukungan pecah saat calon presiden yang mereka dukung Anies Baswedan terlibat tanya jawab dengan calon presiden lain. Tim pendukung menyatakan Capres nomor urut 1, Anies menunjukkan intelektualnya pada acara debat Capres tersebut. Pengurus DPW Nasdem Lampung menargetkan pasangan Anies Muhaimin akan menang meski pemilu mendatang digelar 2 putaran. Cara menjawabnya, apa permasalahan, mudah-mudahan kepilih beliau. Ini 14 Februari 2024. Kita optimis. Minimal untuk pertama ini masuk putaran kedua. Ya, Anies pasti masuk. Bukan satu putaran ya, tapi kalau bisa kita masuk putaran. Kalau saya rasa dia pasti dua putaran. Berdasarkan data DPW Nasdem Lampung, Anies Baswedan telah 2 kali datang ke Lampung dalam agenda safari politik dan terakhir kampanye. Pada kampanyenya di Lampung beberapa waktu lalu, Anies berjanji jika terpilih sebagai presiden akan memprioritaskan perbaikan jalan dan pembangunan jalur kereta api ganda dari Lampung ke Sumatera Selatan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pak Prabowo, terima kasih atas pertanyaan yang bagus. Tim pemenangan kampanye daerah Prabowo Gibran juga menggelar nonton bareng melalui layar lebar acara debat kandidat calon presiden di sebuah kafe di Kota Bumi, Lampung Utara, Selasa malam. Tanggapan dari calon presiden nomor urut 2, waktunya 1 menit dari sekarang. Mereka menyimak acara ini dan meneriakan suara dukungan saat Prabowo terlibat tanya jawab dengan capres lain. Menurut pendukungnya, Prabowo menunjukkan ketegasannya pada debat capres tersebut. Tim pemenangan daerah menargetkan pasangan Prabowo Gibran menang 1 putaran pada pemilu mendatang. Di Lampung Utara ditargetkan perolehan suara Prabowo Gibran di atas 60%. Yang dipertanyakan, yang disampaikan oleh calon presiden yang kami dukung dari partai koalisi. Kami yakin masyarakat akan melihat Pak Prabowo memang sosok yang paling tepat untuk menjadi presiden kita. Pemaparan pertanyaan, insya Allah posisinya walaupun belum 100% tapi mungkin udah 60-70%. Optimis menang ya Pak ya? Insya Allah. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 beberapa waktu lalu berkampanye di Lampung. Gibran mengunjungi Pasar Natar Lampung Selatan, menemui mahasiswa di Bandar Lampung, dan menemui ribuan santri di Lampung Tengah. Gibran berjanji jika terpilih sebagai Wakil Presiden, ia akan membuka lowongan kerja yang lebih banyak dan melanjutkan program pemerintah saat ini. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.